Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Talkshow hari ini mau masuk universitas top 50 dunia bisa dari Medan. Live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan Daily. Hari ini bersama Bapak David Z. Apa kabar? Baik, Pak Sian, apa kabar? Baik, segar selalu ya Pak ya? Yes, thank you for having me. Mantap. Nah, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, Pak David Z ini adalah founder of Scholar Tuition Center, co-founder of Tutor Next Door Singapore, dan kemudian co-founder of Alchemist Academy. Beliau juga adalah lulusan terbaik dari University of New South Wales. Hari ini kita akan cerita tentang pendidikan ya, bagaimana bisa masuk seperti baik David bisa masuk ke universitas top dunia dan berprestasi ya. Nanti kita akan Pak David akan sharing kepada sahabat Tribuners semuanya. Semoga talkshow hari ini bermanfaat bagi yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi di luar negeri. Hari ini adalah momentum untuk bertanya yang luar biasa. Nah, Pak David, mungkin untuk memperkenalkan kepada sahabat Tribuners ya. Awal mula dari Sekolah Tuition Center, Tutor Next Door Singapore, dan Alchemist Academy. Silakan, Oke, halo para Tribuners. Welcome to the talk show. Nah, thank you juga Pak Sian ya, dan juga Tribun Medan untuk kesempatannya. Jadi, kalau misalnya awal mula Scholar Tuition Center itu dikarenakan Pak Sian awal-awal ya, ketika saya berkecimpung di dunia pendidikan sebagai edukator, saya merasakan kita sebagai orang tua menghabiskan banyak sekali uang ya untuk pendidikan anak-anak kami. Nah, tapi apa yang terjadi di masyarakat adalah yang mau menjadi guru itu jarang Pak Sian. Oke. Bahkan kalau misalnya di waktu saya menjadi edukator, itu kalau misalnya mau jadi guru itu pilihan terakhir. Ya. Kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan lain itu sudah tidak diterima, makanya mereka jadinya guru. Kebanyakan, nggak semuanya. Nah, jadi saya jadi bingung Pak Sian. Ya. Sebagai orang tua, banyak sekali orang tua menghabiskan banyak sekali duit untuk menyekolahkan anaknya. Benar ya Pak Sian ya? Setuju. Iya. Ya. Itu merupakan satu pengeluaran terbesar. Investasi yang paling besar. Ya, dan juga menurut survei ya, Ya, itu pengeluaran terbesar di satu keluarga, biasanya pendidikan. Pendidikan, Nah, tapi tenaga pengajar yang bersedia untuk mengajar itu bukan yang paling top grade Pak Sian. Iya. Di saat itu. Iya. Nah, makanya kita mendirikan kami Iya. bersama partner saya yang ada di Singapura. Iya. Kami ingin membangun satu pusat bimbingan belajar di mana disitulah berkumpul banyaknya para edukator yang memang kualifikasinya bagus Pak Sian. Iya. Jadi sehingga bisa menyentuh banyak anak didik yang ada di kota Medan dan juga Indonesia supaya bisa makin berkembang. Begitu Pak Sian. Nah, makanya kita mendirikan yang namanya Scholar Tuition Center. Di mana kami harapkan yang berkumpul di Scholar Tuition Center adalah guru-guru terbaik yang ada, yang bisa menyalurkan ilmu-ilmu mereka kepada anak didik kami. Itu tidak mudah ya Pak David ya? Iya, pada awalnya. Semua guru-guru yang terbaik di satu namanya tuition center itu, dan mengabdi dan memberikan yang terbaik kepada siswa itu bukan hal yang mudah ya. Itu penuh perjuangan juga ya? Iya, karena paradigma awalnya itu susah sekali kalau misalnya mau convince seorang yang contohnya best graduate dari luar itu untuk ngajar itu gak gampang Pak. Karena kan paradigmanya itu dulunya guru itu pakai motor lah, habis itu hitam-hitam lah. Nah, jadi saya ingin merubah paradigma begitu. Nah, supaya itu terjadi, ya kebutuhan utama dari guru itu harus terpenuhi dulu. Nah, jadi mereka fokusnya bisa ngajar, gak fokusnya ke yang aneh-aneh. Begitu Pak Sen. Fokus ke ngajar dan memberikan yang terbaik kepada para siswa. Yes. Nah, ini saya sebelum masuk ke pertanyaan bagaimana bisa kuliah ke luar negeri dengan universitas top. Ya, benar. Saya sambung dulu ya. Oke. Ya, kalau Tutor Next Door ya, itu saya barengan dengan partner saya yang ada di Singapura. Nah, Tutor Next Door itu ada di Singapura, teman-teman. Jadi sekarang yang dipegang oleh partner saya, John Priyadi. Oke. Dan Tutor Next Door ini untuk level seperti apa, Pak David? Kalau misalnya Tutor Next Door lebih fokus ke hanya science ya. Science. Jadi mereka fokus ke secondary dan juga junior college di Singapura. Oke. University? Belum itu sampai ke level high school. Junior sama high school ya? Iya benar. Nah, jadi kalau Alchemist Academy, ya karena kita inginnya holistik Pak Sen. Jadi Alchemist Academy itu sebenarnya dibangun karena saya dan partner saya inginnya anak-anak kami mempunyai skill yang dulunya kami tidak punyai. Contohnya emotional intelligence, di mana
mereka harus bisa mengontrol emosi ya, Iya. pasiennya, apalagi di zaman-zaman sekarang. Iya. Yang dimana itu butuh adaptasi karena selalu berubah. Seperti tiba-tiba adanya pandemi, kalau misalnya kita tidak fleksibel, bisnis kita akan hancur, benar ya Pak ya? Setuju, setuju. Nah, dan juga diajarin di sana Alchemist itu financial intelligence. Jadi literasi keuangan yang biasanya tidak diajarin di sekolah. Jadi kompleks ya, Pak David ya? Ya, jadi tujuan kita gabungkan gitu. Jadi scholar urus yang akademis, Alchemist urus yang holistik deh. Iya. Begitu. Jadi seorang siswa yang sudah di Scholar Tuition Center dan kemudian ada join di Alchemist itu nanti akan mendapatkan ilmu yang kompleks ya. Ilmu yang ada di pendidikan dan juga ilmu yang kita butuhkan sehari-hari untuk kita bisa sukses ya. Amin. Financial itu sangat penting. Kemudian emotional intelligence juga sangat penting. Dari Pak David juga adalah hipnoterapis ya, Pak ya. Oh ya, saya suka mengenai teknologi Certified pikiran ya. teknologi pikiran ya. Dari AWGI karena saya ingin memaksimalkan potensi murid-murid yang ada. Begitu. Ini luar biasa. Ini ada ceritanya nih, Pak David. Menarik Yes. ini. Jadi awal mula saya beberapa membaca profilnya Pak David. Menurut Pak David itu teknologi pikiran sangat penting ya, karena itu akan men-trigger, memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih cerah. Nah ini cerita sedikit Pak David, bagaimana bisa mendapat prestasi sebagai lulusan terbaik di University of New South Wales, padahal dulunya mungkin tidak ada mungkin pernah diremehkan atau mungkin dianggap ini nggak mungkin bisa mencapai prestasi seperti itu. Ya, silakan share sedikit Pak. Benar Pak Sien. Ya sebenarnya pencapaian saya oke lah ya, masih banyak yang butuh diimprove, tapi kalau dibandingkan dengan saya dulunya itu sesuatu yang luar biasa. Pernah diremehkan ya pada saat itu? Kalau saya dulunya ketika di SMP SMA ya dicap yang aneh-aneh Pak Sien. Saya dicap anak goblok. Saya rasa teman-teman kalau misalnya mau bandingkan nilai, mungkin saya tetap menang karena saya pernah mendapatkan nilai 0,5 ketika ujian gitu. Ketika 0,5 loh ya. 0,5. Bukan 50 loh, 0,5 gitu. Berarti hampir 90% lebih salah itu ya. Nah, jadi di waktu high school itu saya dicap playboy lah, aneh-aneh. Padahal pacar saya juga hanya satu yang menjadi mantan pacar, yaitu istri saya sekarang. Gitu loh. Nah, jadi saya dicap yang aneh-aneh dulunya ya Pak Sien. Jadi saya itu orang yang konsep dirinya sangat rendah. Jadi di mana ketika saya mau belajar, saya tahu saya tidak akan bisa mendapatkan hasil bagus. Karena memang tidak pernah. Nah, saya hanya hoki. Saya mempunyai orang tua yang luar biasa. Mereka berjuang mengirimkan saya ke Australia. Nah, disitulah saya ketemu satu profesor yang sangat luar biasa gitu loh. Dia menyentuh hidup saya, dia bilang, Dave, I see something in you gitu loh. Jadi dia bilang, Dave, kamu punya potensi. Saya nggak tahu apakah hanya profesor kata itu yang merubah energinya. Iya, saya nggak tahu profesor itu hanya gitu memotivasi, membuat kita enak atau apa, saya nggak tahu gitu. Tapi itu kata-kata yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Karena di sini itu saya dicap selalu aneh-aneh gitu loh, goblok lah. Sampai pernah ya satu guru les saya mengatakan, Pak David, lu ciahu deh. Kalau dalam bahasa Medan itu ya, Pak David kamu makan ikan deh. Supaya vitamin otak. Karena maksudnya, diajarin nggak ngerti-ngerti gitu. Iya, maksudnya mungkin karena merasa daya serap itu sudah di bawah rata-rata ya. Jadi saya itu ke sana sampai ketika di Australia itu setiap hari saya nangis Pak. Oh iya. Loh karena bahasa Inggris saya nggak bisa. Habis itu saya di sana semua nggak ngerti. Gitu loh. Nah jadi serba salah gitu loh. Jadi supaya nggak menghabiskan waktu ya, story short, ya intinya saya ke sana, saya minta pulang. Nah setelah pulang saya diremehkan lagi. Nah ini kan, saya udah bilang gitu loh, di seluruh keluarga itu kepada mama saya, papa saya udah bilang, David itu jangan dikirim, itu percuma pasti aja. percuma gitu loh. Habis uang. Iya, jadi itu membuat darah jantan saya naik gitu loh. Jadi saya bilang, oke, mah kirim kembali saya ke Australia. Nah disitulah saya mulai serius belajar, tiap hari belajar. Habis itu, nah ketemu itu profesor. Dia bilang begitu, loh hidup saya berubah. Saya jadi ranking 5 dan akhirnya ketika tamat top cohort gitu loh. Intinya apa dari cerita ini? Artinya kalau kita ketemu seorang guru, dosen, pembimbing yang benar dan bisa memotivasi kita memiliki energi yang tinggi. Dari itu saya summarize-kan yang ketika saya ikut seminar,
semua anak itu mempunyai potensi. Tidak yang ada yang bodoh berbeda-beda. ya? Tidak ada yang sama sekali bodoh ya? Artinya bisa diimprove ya? Yes, itu potensinya berbeda-beda. Nah, kita sebagai edukator harus tahu kapan itu harus disiplin, kapan itu harus bisa memotivasi. Nah, itulah di mana teknologi pikiran itu bisa membantu. Oke. Karena dengan kita belajar teknologi pikiran, kita mengerti, oh, sebenarnya ini hanya permainan pikiran bawah sadarnya, di mana masa lalunya itu mungkin membentuknya begitu. Akhirnya menjadi lulusan terbaik ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, ingin anak keluarga kita menjadi hebat, silakan daftar di Scholar Tuition Center dan Alchemist Academy. Thank you. Buktikan perubahannya seperti operasi apa ya? Korea ya Pak ya? Masuknya biasa-biasa, keluarnya jadi bintang film semuanya. Amin. Thank you atas rekomendasinya Pak Sian. Tapi sebenarnya Pak sahabat Tribuners gak harus les pun. Yang penting kalau misalnya para orang tua itu bisa mengerti yang namanya cara memotivasi yang benar, itu sebenarnya cukup sih. Gak harus les begitu. But thank you so much for your recommendation. Oke. Yes. Ya. Jadi Scholar ini saya juga mendengar banyak informasi dari teman-teman ya, banyak membantu persiapan lah ya, yang ingin kuliah ke luar negeri dari segi foundation bahasa Inggris, apalagi yang bersifat eksakta ya. Eksakta itu memiliki guru-guru yang berkualitas di sana. Nah, sekarang kita cerita tentang bagaimana bisa masuk ke universitas 50 yang terbaik di dunia. Bagaimana caranya, Pak David? Oke, ya pertanyaan luar biasa Pak Sian ya. Jadi kabar baiknya Pak Sian. Ya. Puji Tuhan itu kita sekitar 4 bulan yang lalu itu berhasil sebagai institusi pertama di Kota Medan yang mendapatkan lisensi dari University of New South Wales. Nah, jadi University of New South Wales itu bagi teman-teman yang mungkin baru sekali dengar, itu adalah top 50 university in the world. Jadi mereka itu punya program foundation yang dimana kalau misalnya kita ambil di Australia, itu harganya lumayan. Saya juga dulunya tamatan foundation di Sydney. Nah, itu kalau misalnya kita bahas living cost dan juga cost belajar di sana, itu bisa sekitar 800 sampai 1 miliar per tahun itu. Hanya untuk foundation tersebut. Nah, tujuan foundation itu adalah, bagi teman-teman yang belum tahu Pak Sian, untuk anak-anak yang baru tamat SMA 2. Mereka udah pasti mau keluar negeri. Jadi mereka nggak harus SMA 3 lagi. Jadi mereka bisa hemat waktu. Nah, atau untuk teman-teman internasional, yang anaknya di sekolah internasional, pasti ada yang namanya ambil IGCSE. Nah, kalau IGCSE berarti itu sekitar SMA 1 ya, tamat dengan sertifikat IGCSE, bisa langsung masuk foundation, 9 bulan ya, setelah 9 bulan selesai, langsung masuk ke first year uni. Jadi foundation itu sebenarnya hemat waktu, hemat biaya. Nah, bagi teman-teman yang barusan tamat SMA 3, atau year 12. Itu juga bisa bagi teman-teman yang mau, contohnya nilainya kurang nih, untuk masuk top uni. Mereka bisa ambil foundation supaya nilainya itu cukup sebagai persiapan untuk masuk ke top uni. Jadi itu merupakan pilihan untuk kita menghemat waktu, hemat biaya, atau mau masuk ke top uni. Nah, biasanya hanya bisa dilakukan di Australia. Tapi sekarang kita puji syukur ya, Scholar Tuition Center berhasil mendapatkan lisensinya untuk menjalankan program foundation ini di Kota Medan. Dan itu diberikan kesempatan langsung dari UNSW. Yes, kita adalah approved holder of the license. Nah, jadi semuanya sama, kurikulum sama, semuanya sama, bedanya hanya kita lakukan di Medan. Dan juga itu kerennya Pak Sian, kalau masuk ke foundation ini, kalau nilai kita cukup, dipastikan tempat kita di tahun pertama di top 50 uni tersebut, yaitu University of New South Wales. Gitu loh. Nah, jadi ini sesuatu yang cukup, saya rasa cukup membanggakan ya, supaya kita bisa membantu siswa-siswi yang ada di Kota Medan, supaya sekarang itu nggak harus bayar mahal, tapi mendapatkan kualitas yang sama. Karena cost kita hanya sekitar 20%. Gitu loh. Mungkin kurang, gitu loh. Jadi kurang dari 150 juta. Dan juga ada beasiswa lagi, Pak Sian. Itu untuk persiapannya bagaimana ya Pak David? Misalnya ada sebagai orang tua murid, biasanya kan ada pertanyaan. Bagaimana tingkat keberhasilannya dan kemudian standarisasinya, sehingga
pada saat foundation di sini tidak ada bedanya dengan foundation di Australia, sehingga pada saat selesai foundation mereka katakanlah siap juga untuk secara mental, fisik dan persiapan secara akademis bisa masuk ke sana. Oke. Jadi itu yang saya hadapin ya, Pak Sien ya. Jadi sebenarnya ketika kita foundation di luar negeri, sebenarnya kita namakan double edged swords. Di mana ya ada baiknya sih karena kita bisa ketemu bule, pengalaman yang baru. Tapi menurut saya itu ketika saya waktu itu kurang tepat. Karena selain saya harus adaptasi lingkungan, Tribuners, saya juga harus adaptasi akademis. Itu dua hal yang saya harus lakukan. Saya, I miss my parents ya, jadi saya rindu banget sama mereka. Soalnya pertama kali kan saya ke sana. Bayangkan, itu baru umur kurang dari 17 tahun, masih. Nah, terus saya juga ada pacar yang menjadi istri saya sekarang. Iya. Saya juga long distance kan, jadinya itu... Saya cabang-cabang ya? Iya. Tiap hari saya harus fokus kepada akademis, di mana bule-bule yang ngomong saya juga ngerti gitu loh. Iya. Dan juga teman-teman baru yang mungkin tidak sepaham sama kami gitu loh. Jadi terus cara kita di sana juga hidupnya sudah berbeda. Jadi, saya puji syukur bisa lewat deh. Itu 3-4 bulan pertama begitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada kesempatan di Medan, Pak Sian, keunggulannya apa? Yaitu kita hanya bisa fokus belajar. Nah, orang tua mempunyai waktu lebih. 1 tahun masih dengan anak-anaknya. Jadi bisa melihat progres perkembangan mereka. Itu saya rasa priceless, Pak. Iya. Bisa 1 tahun lebih lama dengan anak-anak kami ya. Iya, bisa mungkin support dari dekat juga ya. Benar. Ketika mereka keluar, Pak Sian, belum tentu mau pulang. Iya. Benar ya? Iya. Nah, jadi itu satu. Nah, kedua bagi yang punya pacar ya masih bisa pacaran gitu loh. Ya, tidak disarankan. Cuman ya kalau memang sudah punya bisa dan dijalankan bersama. Parents-nya approve, ya udah. Berarti kan pacaran yang sah gitu kan. Berarti fokusnya hanya belajar gitu loh. Nah, contoh Pak Sian, kalau nggak ngerti, kan banyak teman guru yang bisa ditanya di Kota Medan. Kalau di Australia mau les, itu mahal sekali Pak Sian gitu loh. Dan saya rasa juga nggak mungkin akan les, karena pertama mahal dan juga kedua itu susah cari gurunya. Oke. Begitu sih. Ya, berarti persiapannya ya dari segi kedekatan sama family, dari segi biaya ada diselenggarakan di Medan atau di dekat di mana kota kita berada, itu jauh lebih baik ya secara emosional, karena ada dua hal ya. Ada kalau di tempat baru biasanya kita akan belajar tentang lingkungan, budaya yang sama sekali berbeda, dan kemudian juga harus jauh dari dukungan, mungkin bantuan dari orang-orang di sekitar yang sudah terbiasa kita berinteraksi. Nah ini kan ada dua ya, yang sudah lulus SMA ya foundation, atau yang di SMA 2 dia ngikuti foundation dan bisa langsung ke luar negeri ya Pak David ya. Dan ini kira-kira kriterianya itu yang bisa untuk sekolah di 50 top universitas itu untuk jurusan apa saja Pak? Oke, it's a good question ya Pak Sian ya. Nah jadi sebenarnya kalau foundation itu ada banyak jurusan. Ada jurusan commerce dan juga actuarial science. Nah, di mana ini akan dilakukan di Kota Medan. Jadi, science juga bisa, bisnis juga bisa ya? Yes. Jadi kita fokusnya, nanti kita akan ada beberapa kampus nih ke depannya. Nah, tapi karena University of New South Wales itu sangat ketat, ini gitu loh Pak Sian, desain ruangan kita juga harus di-approve, guru kita juga harus di-approve, bahkan ada beberapa yang kualifikasinya sangat tinggi juga ditolak. Jadi pemilihan guru oleh mereka itu nggak tanggung-tanggung Pak Sian. Jadi kita hanya provider, semua itu harus ikut mereka. Kurikulum harus ikut mereka, guru harus di-approve mereka, desain ruangan juga harus mereka okekan. Nah, jadi karena kita mau cepat-cepat launching, kita akan buka yang namanya commerce dan juga actuarial science stream. Ada 2 stream nanti. Commerce, actuarial studies. Jadi 2 itu. Bagi teman-teman yang mungkin belum jelas ya, actuarial studies, itu yang hitung probabilitas, Pak. Oke. Jadi itu sangat-sangat keren dan memang lagi ngetrend. Nah, jadi dari commerce dan actuarial studies itu teman-teman bisa masuk banyak degree. Oke. Jurusan itu banyak nanti bisa dipilih langsung. Dan bisa langsung dapat offer letter. Garansi kita mendapat tempatnya gitu loh di tahun pertama Uni. Nah, nanti kita akan nyambung ke yang science. Karena science itu kan butuh lab.
Nah, lab itu butuh di-approve lagi Pak Shen. Jadi seru nih project yang akan kita lakukan. Begitu, jadi sebagai syarat-syarat ini sebagai untuk menjamin mutu quality yang akan disetarakan di University of New South Wales Yes. Mereka juga tidak terlalu muda atau terlalu gegabah. Mereka juga walaupun distant dari jarak jauh tapi memastikan kualitinya standar. Oh yes. Semuanya itu harus ikut mereka Pak Shen. Actuaria dia lebih kepada probabilitas, lebih kepada menghitung seperti di accounting ya seperti itu ya. Ya banyak sekali sih yang bisa dilakukan. Ada yang untuk odds gaming dan juga banyak sekali odds yang sekarang dibutuhkan dalam hal mathematics itu actuarial science itu membantu. Oke. Begitu. Nah, Pak David, misalnya nih ada orang tua lah yang kepengen mengirim atau menyekolahkan anaknya di Australia. Kira-kira nilainya seperti apa ya? Apakah dia harus di sekolah itu ya harus terbaik misalnya atau mungkin 10 besar, 20 besar seperti apa? Supaya nanti tingkat ya kan harapan setiap orang tua kan ingin anaknya sukses ya. Nggak mungkin sudah ini dipastikan udah nggak sukses seperti itu. Apalagi kan misalnya udah ikut foundation kan waktu, biaya dan sebagainya pasti ada yang difikirkan juga ya Pak David ya. Jadi artinya harapan orang tua adalah dia bisa mengikuti sebuah jalur yang dikatakan tingkat kepastiannya tinggi. Itu bagaimana? Persiapan atau mungkin dari siswanya sendiri harusnya seperti apa? Kalau yang sering main-main nggak bisa lah Pak ya itu ya. Loh Pak, kalau masuk foundation itu harus top 10, top 20, dulunya saya nggak bakal masuk. Tapi kan ada kekhawatiran, maksudnya worry dari parents kan. Saya sebagai parents, ini bagaimana? Ini kerennya ya, saya rasa foundation dibanding program-program lain ya, seperti IB dan sekarang A-Level, itu kerennya itu adalah foundation bandingkan dengan program-program lain yang sejenis itu adalah kualifikasinya sama. Mereka bisa diterima hampir di seluruh negara gitu loh. Nah kalau foundation udah pasti bisa diterima di UK dan Australia sudah pasti deh. Big 8 itu pasti semua terima gitu loh. Dan juga yang kalau misalnya IB dan A-Level mereka butuh 2 tahun Pak. Bagi yang belum tahu itu ya IB A-Level setara internasionalnya SMA 2 dan 3. Itu 2 tahun. Nah secara statistik ini 2 tahun, foundation 9 bulan. Dan kualifikasinya sama-sama diterima kan? Dan secara statistik kalau kita cek orang yang tamat foundation itu nilainya jauh lebih bagus daripada yang IB dan A-Level. Soalnya ini agak kompleks. Foundation lebih kompleks? Enggak. Secara statistik, foundation tingkat orang untuk lewat atau pass itu lebih tinggi Pak. Karena dia fokus IB. Ya mungkin? Yes, karena hanya beberapa subjek. Gitu loh. Nah, jadi mereka hanya mempelajari apa yang dibutuhkan ketika mereka masuk uni. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk commerce, berarti teman-teman nanti kan pasti ke fokus accounting lah, commerce, bisnis. Jadi belajarnya cuma bisnis, accounting, dan juga computer, science, dan yang sejenisnya. Jadi benar-benar fokus. Jadi bukan kalau misalnya kita di foundation itu nggak belajar lagi yang tidak berhubungan dengan degree yang kita akan ambil begitu loh. Jadi itu sangat-sangat fokus. Dan itu sih, dan juga berarti kan kita hemat waktu nih, 1 9 bulan, 1 2 tahun. Nah secara statistik kata Pak Shen, kalau mau yang lebih pasti, sama-sama nggak ada yang pasti Pak. Pasti dong, semua harus kerja keras. Pasti Nah, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang membedakan adalah, karena foundation itu memperbolehkan anak yang tamat SMA 2 untuk masuk, otomatis levelnya itu tidak sesusah yang lain gitu loh. Jadi kita ada second chance. Seperti saya rasa saya mendapatkan second chance. Saya ketika di Medan itu kan nggak belajar yang bagus lah gitu Pak Shen. Jadi di foundation itu saya mulai lagi dari awal. Saya belajar. Jadi itu saya rasa lebih gampang dibanding kalau misalnya kita langsung masuk ke uni. Persiapannya lebih terfokus ya? Ya, sangat terfokus. Jadi itu merupakan kesempatan kedua bagi teman-teman yang mungkin tidak terlalu pintar, tapi dia ada requirement ya. Jadi requirement-nya adalah IELTS itu harus ada 6,5 ujian IELTS, ujian Inggris untuk masuk ke foundation. Nah, karena itu pasti Pak Shen, karena semuanya kan pembelajarannya bahasa Inggris ya. Kalau misalnya Inggrisnya kurang, pastinya itu tidak bisa begitu. Jadi menarik ini Pak David.
saya selalu teringat tentang second chance. Ini Pak David Tze ini seperti terberkati ini ya, dimana awalnya tidak diremehkan dan akhirnya benar-benar fokus menjadi yang terbaik di bidangnya setelah diberikan kesempatan dan benar-benar untuk merubah ke arah sana. Dan ketemu juga profesor yang sangat mengerti ya. Jadi sebenarnya hidup kita, kesuksesan kita di dunia pendidikan, usaha maupun bisnis, yang pertama kita sudah berusaha, tetapi kedua juga adanya kesempatan dari orang-orang yang terbaik di sekeliling kita. Yes. Nah ini Pak David, artinya tadi saya mendengar bahwa IELTS itu harus 6,5. Yes. Oke. Atau sejenisnya. Atau sejenisnya. Ya. Nah, sebenarnya idealnya seperti apa? Oke, sebelum ke prosesnya, Pak David. Selama foundation ini ada berapa subjek dan bagaimana waktu, kemudian apa yang dipelajari, dan kemudian intensitas seminggu berapa kali, dan subjeknya berapa banyak? Oke, jadi sebenarnya Pak Sian itu another good questions ya, great questions, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, kalau misalnya mengenai subjek itu, seperti yang kita bicarakan, itu sangat fokus. Jadi kalau misalnya commerce stream, kita hanya belajar pastinya mathematics. Oke, terus accounting, business, terus ada yang namanya business law, computing. Jadi dan Inggris pastinya. Nah, itu aja. Begitu loh. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau ambil actuarial study stream, itu ditambah satu lagi. Math-nya diganti. Hanya itu. Oke. Jadi kalau misalnya di commerce, kita belajarnya mathematics commerce. Kalau di actuarial studies, kita belajarnya mathematics science. Oke. Itu aja, sisanya Science sama. and commerce, sisanya sama. Ada berapa? 4 ya? Berapa tadi? Itu ada accounting yang harus belajar, business law ya. Terus adanya economics, dan juga computing study dan English. Ya. Jadi sama itu maths itu tambahannya. Jadi totalnya 6 ya. Math itu ada, pasti ada. Oke. Cuman kalau misalnya yang commerce hanya math commerce, yang satu lagi math science. Oke. Berarti 6 subjek yang dipelajari secara intens. Itu 9 bulan itu apakah setiap 5 dipelajari secara maraton atau ada? Ada yang hanya dipelajari di semester 1, ada yang semester 1 dan 2, ada yang hanya semester 2. Berarti di 9 bulan ini 2 semester. Yes, and that bring out a very good questions ya Pak Sen ya. Nah, jadi Pak Sen tadi menanyakan bagaimana dengan schedule. Itu sama dengan kita masuk uni, Pak. Kita nggak harus setiap hari masuk. Oke. Nah, jadi kita akan padatkan. Jadi mereka hanya masuk ke uni sesuai dengan waktu yang diperlukan. Oke. Nah, karena kita yang atur, kita akan atur mirip dengan universitas. Mungkin dalam 6 hari ya, 7 hari, kita hanya masuk 4 hari. Sisanya kita bisa kerjain assignment. Itu bisa di on campus atau off campus. Nah, juga bisa pada waktu itu kita bisa konsultasi dengan lecturer dan tutor yang ada. Gitu. Nah, sahabat Tribuners ya, ingin kuliah ke luar negeri, especially di University of New South Wales ya, dan bisa masuk di 50 universitas terbaik top dunia, itu harus ada persiapan ya. Harus ada persiapan yang matang, harus ada tujuan yang jelas, subjek apa yang mau diambil, dan kemudian dari segi bahasa Inggris, IELTS juga harus dipersiapkan supaya nanti tingkat kepastian dan tingkat semua kita bicara probabilitas ya. Kalau persiapan kita lebih baik, artinya kemungkinan lebih besar kita diterima. Kalau dari Pak David Tze sendiri, supaya tingkat kelulusan itu semakin tinggi, itu saran dari Pak David itu masuk di SMA 2 atau SMA 3? Kalau saya pribadi dulunya saya SMA 2 selesai, saya langsung ke Australia untuk ambil foundation. Bagi yang tujuannya ke international study ya? Yes, jadi kalau misalnya teman-teman udah pasti nih, setelah saya memang selesai. Fokusnya di luar negeri ya? Yes, SMA saya mau ke luar negeri, mau ke UK atau ke Australia, boleh langsung. Jadi kita hemat waktu, hemat biaya kan, gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tadi Pak Sen bertanya bagaimana persiapan supaya tingkat kelolosannya bisa lebih tinggi. Alright. Jadi kalau misalnya fisik dan sebagainya. Ya, untuk masuk itu kan berarti kita membutuhkan IELTS minimal 6,5. Nah, setelah itu kita butuh kalau misalnya IGCSE harus B lah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang SMA 2 itu minimalnya itu harus 7,5 untuk core subjeknya. Nah, kalau SMA 7 sama 7,5 udah bisa.
7,5 karena Bisa. ini kan Bapak, yes, Pak David, di yakin? core subjeknya yes, Ya. karena nanti di foundation itu kan Bukan sebenarnya harus yang 9, dia 10, ulang 9, lagi 10. kan. Nah makanya saya bilang itu kesempatan bagi teman-teman yang pintar mau sekolah ke top 50, mereka bisa masuk foundation. Ya. Jadi itu bisa membantu mereka Ya. untuk sertifikasi apply ke university yang top. Nah bagi teman-teman yang baru lulus SMA 2, gak mungkin dong mereka langsung ngerti bahan yang SMA 3. Ya. Nah mereka belajarnya sebenarnya SMA 3-nya di foundation gitu loh. Dikuatkan ya. Ya, di SMA 3-nya diganti dengan foundation dari yang 9 bulan ini. Begitu. Lebih fokus ya Pak David. Ya, jauh lebih fokus. Jadi sebenarnya kalau persiapan ya kita harus putuskan dulu. Oke, saya mau sekolah ke luar negeri. Ya. Oke, dan saya mau opsi yang lebih ekonomis. Ya. Nah, bisa dilakukan di Medan. Nah, kita start aja dulu. Otomatis ketika berada di foundation itu, kita fokus belajar hal-hal yang penting saja. Nah, kalau misalnya kita benar-benar fokus, saya yakin kalau saya aja bisa, ya teman-teman semua pasti bisa Ya, gitu. dari Jeremeta dan pernah, sahabat Tribuners ya, pernah nilai ujian, itu ujian apa yang 0,5 itu Pak? Itu saya lupa pastinya, cuman saya pasti itu pernah terjadi. Apa? Pernah terjadi itu ya? 0,5. Oh ya pasti pernah terjadi 0,5. Cuman saya lupa subjeknya apa karena saya ingat itu karena diolok-olok terus. 0,5, tapi subjeknya apa saya kurang ingat. Oke. Dan Gitu. akhirnya bisa menjadi lulusan terbaik di Australia. Ini adalah sebuah Itu di tahun 2006 ya Pak ya. Ya. Jadi bukan sekarang. Saya sudah tamatnya lama nih. Iya. Yes. Oke, Pak David, apakah masuk di top uni 50 melalui foundation itu hanya untuk katakanlah siswa yang international study di sekolah-sekolah internasional? Enggak, justru saya kan dari sekolah nasional dulu ya Oke. Pak. Apakah Dulunya memungkinkan kalau dilihat dari preparation for communication melalui bahasa Inggris, itu kan international school kan lebih siap daripada yang national school. Wah, saya rasa sekarang pasien ya, semua anak-anak yang saya ketemuin itu sudah bisa bahasa Inggrisnya keren sudah ya? mau yang nasional mau internasional. Beda sama dulunya saya gitu loh. Ketika saya dulunya ke sana, saya nggak bisa order makanan, harus cuman tunjuk-tunjuk I want this gitu loh. Habis itu bayar. Kalau mereka balikin uang ya udah saya terima, kalau enggak saya juga bingung. Nah, ini berarti persiapan sahabat Tribuners ingin sekolah ke luar negeri, yang penting tujuannya jelas, yaitu ingin langsung, memang tujuannya adalah sekolah ke luar negeri ya, supaya nanti lebih fokus. Dan kemudian international school maupun yang national school, yang penting adalah preparation bahasa Inggris bagus, supaya karena materinya semua dalam bentuk bahasa Inggris ya. IELTS itu dan yang sejenisnya itu tidak bisa dinego, itu harus. Itu harus ya, karena semua materi-materi yang diberikan itu dalam bentuk buku pengantarnya bahasa Inggris semua ya. Iya benar. Ya, jadi itu merupakan standar yang ada di Australia. Dan ini kabarnya tadi Pak David ada singgung sedikit mengenai beasiswa. Yes. Apakah kemungkinan bisa mendapatkan beasiswa melalui foundation ini? Yes. Dan caranya Pak David, mungkin bisa sharing ya. Beasiswa kan bisa meringankan banyak. Benar. Jadi tujuan Sekolah Tuition Center ya, kami mendapatkan lisensi ini dengan susah payah ya Pak Sen ya. Karena itu tidak gampang dan tujuannya adalah kita memudahkan masyarakat di Medan itu, terutama anak didik yang berada di Kota Medan, supaya mendapatkan pendidikan terbaik. Jadi juga sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita bisa meringankan biaya yang ada di orang tua juga pasien. Nah, jadi setelah kita mendapatkan, contohnya nih, opening price-nya itu bukan opening price ya, sebenarnya memang price yang di-set oleh sana gitu loh. Nah, itu sekitar 170 juta contoh. Terus ada biaya registrasi lagi sebesar 1.500 Australian dollar. Nah, semua itu registration fee itu bisa di-waive, dan juga akan ada diskon sampai dengan, bukan diskon ya, kata Medan kan suka pakai kata diskon. Jadi sebenarnya itu scholarship. Untuk mendapatkan scholarship itu bisa sampai 50 juta. Jadi tergantung kapasitas murid, itu harus tulis essay. Dan juga lewatin interview. Hanya 2 hal tersebut. Jadi dia harus diinterview, tulis essay, academic essay, ditambah nilainya itu disubmit. Jadi 3 hal tersebut komposisinya yang akan menentukan apakah anak tersebut bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Beasiswa foundation ya? Yes, beasiswa foundation. Nah, kalau untuk beasiswa uni, kalau setelah di foundation itu seperti kata Pak Sian, dia itu belajarnya bagus dan nilainya oke, itu nanti akan ada beasiswa langsung dari Sydney.
Oke. Nah, tapi itu sudah di luar kapabilitas kita untuk memastikan. Iya. Karena itu semua dari Sydney nantinya, Australia. Oke. Nah, yang lebih keren ya Pak Sian, setelah ada beasiswa, Iya. juga kita ingin memudahkan masyarakat Kota Medan. Jadi juga ada program cicilannya. Oke. Jadi kalau misalnya kita boleh bahas itu ya hampir sama dengan kita sekolah, sebenarnya kita bayar bulanan gitu loh. Oke. Nah, jadi kita hanya mau memudahkan masyarakat Kota Medan ini untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Oke. Jadi kita set bagaimanapun itu tidak memberatkan. Oke. Kira-kira begitu Pak. Oke. Hmm. Nah, sudah sangat kompleks ya. Artinya ada harapan yang besar kita bisa di top uni di dunia. Nah, ini Pak David, apakah untuk tahun ini pendaftarannya seperti apa untuk ikut foundation? Oke. Jadi pendaftaran untuk Oktober sudah ditutup ya Pak ya? Ini Oktober ini tutup ini untuk periode tahun untuk depan berangkat ya? Periode ini sudah ditutup. Oke. Nah, jadi untuk next periode itu adalah di bulan Agustus dan Oktober. Tahun depan? Yes. Hampir setahun lagi ya? Yes, jadi teman-teman banyak memiliki waktu ya untuk bisa langsung prepare dan juga daftar. Jadi itu bulan Agustus dan bulan Oktober tahun depan. Oke. Nah, jadi kita mungkin akan ada intake Februari, tapi itu semua tergantung nanti kita itu semua harus dapat approval dari Australia Sydney gitu. UNSW ya. Nah, jadi kita tetap in constant communication. Nah, tergantung nanti dari sananya gimana Pak Sian. Oke. Nah, tapi kalau dari kaminya sendiri kita akan fokus di Agustus dan juga Oktober next intake. Ya. Nah, jadi di mana teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Oke. Dan ini kan masih baru kita akan recover dari pandemik ya, Pak David ya. Apakah ada seperti digital, kemudian distance learning dan sebagainya? Kemungkinan nggak? Ada kemungkinan tersebut karena kalau misalnya secara kurikulum dan lain-lain itu University of New South Wales itu siap sekali. Jadi tergantung aja rules dari government itu gimana. Nah, tapi kita usahakan offline Pak Sian. Oke. Karena yang dipentingkan dari pihak University of New South Wales adalah students interaction dan juga teachers students interaction. Jadi kalau misalnya memungkinkan, mereka itu mengharuskan kita offline. Oke. Kalau memungkinkan oleh government kita, begitu. Dan juga mereka batasin karena lagi masa pandemi ya. Jadi dulunya murid yang boleh berapa, hanya boleh setengahnya. Oke. Jadi kita juga hanya terima kemarin Oktober intake itu 15 murid. Oh, 15 di Oktober dan kemudian di yang kemarin. Oke. Yes. Dan maksimal berapa ya Pak David? Maksimal itu kita cuma boleh 25 satu kelas. 25. Dan scholar bekerja sama dengan UNSW itu setahunnya akan untuk foundation berapa peserta ya? Oke, jadi kita apakah ada batasan? Pasti ada. Mereka ada regulasi tersendiri ya. Jadi yang harus kita pastikan adalah murid dan guru itu mendapatkan interaksi terbaik dan juga hasil terbaik. Nah, jadi kalau misalnya mereka dari sananya bilang 25, ya 25. Karena mereka akan berdasarkan besarnya ruangan dan juga kapasitas dari kapasitas ruangan untuk menentukan maksimalnya berapa. Karena banyak proyek-proyek tambahan yang harus dikerjakan Pak Sian. Jadi semua itu cukup kompleks lah dari merekanya gitu loh. Nah, tapi kerennya itu ya adalah kita itu sudah mengikuti protokol yang ada. Jadi itu sangat memudahkan. Begitu. Luar biasa. Semoga pembicaraan ini memberikan masukan kepada sahabat Tribuners ya. Ada yang ingin memiliki impian sekolah ke luar negeri, ya anak-anak keluarga kita silakan ya. Bisa mendapatkan informasi di Scholar Tuition Center bekerja sama dengan University of New South Wales, itu di Jalan Multatuli ya? Ya, ada di Multatuli 10B, ada di Dr. Cipto, ada juga di Serdang. Multatuli di Serdang dan Dr. Cipto. Ya, untuk di Indonesia. Alamat website dan phone yang bisa dihubungi, Pak David? Jadi mungkin lebih gampangnya ya, teman-teman semua sekarang Instagram ya? Jadi ada 2 Instagram yang bisa dikunjungi. Yang satunya adalah scholartuition.id. Dan satunya lagi adalah unsw.scholar. Nah, jadi itu 2 Instagram yang bisa teman-teman kunjungi untuk informasi lebih lanjut. Ya, silakan sahabat Tribuners, ada keluarga yang ingin mencari informasi bisa keluar ke luar negeri. Ya, salah satu informasi bisa dapatkan dari Scholar Tuition Center atau UNSW.scholar ya.
untuk mendapatkan informasi, ya silakan berkonsultasi untuk impian dan masa depan yang cerah bagi kita semuanya. Amin. Ya. Kalau Pak David bisa, yang diremehkan menjadi sukses, pasti saya percaya sahabat Tribuners dan keluarga kita juga pasti bisa. Amin. Nah, Pak David, ini tips untuk sahabat Tribuners untuk mereka yang ingin kuliah ke luar negeri. Oke, tipsnya sebenarnya penutupan. Ya. Oke, penutupan ya. Ya. Jadi sebenarnya banyak jalan menuju Roma ya. Ya, oke. Jadi sebenarnya teman-teman juga nggak harus untuk ikut program foundation ini. Tapi saya merasa program foundation ini disediakan di Kota Medan itu untuk merupakan salah satu alternatif yang sangat baik untuk boleh di-consider begitu. Dan kalau misalnya penutupan, saya harap teman-teman Tribuners dan juga para orang tua menyadari sebenarnya semua anak-anak dari kami dan mungkin juga kalau ada anak didik yang lagi nonton, sebenarnya Anda itu punya potensi. Jadi don't give up, keep on believing in yourself, dan bagi orang tua, tolong jangan meremehkan anak Anda, give them encouragement, and one day they will surprise you. Thank you. Terima kasih Thank you. Pak David sudah Yes. sharing ya ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya, sahabat Tribuners yang ingin menyekolahkan anak-anak keluarga kita ke luar negeri dengan universitas terbaik. Ya, dan sekali lagi terima kasih Pak David untuk waktunya. Thank you Pak Sien. Thank you. Thank you Tribun. Ya, terima kasih sahabat Tribuners yang sudah menemani. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Thank you. Thank you.